Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam saat teduh sektor 5. Pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7 dengan tema belajar beriman di tengah krisis, yang bahan perenungannya diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan mengurapi kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami. Dan yang terlebih Bapa, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas kasih setia dan penyertaan-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menguap. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai saat ini, mengakibatkan banyak orang yang mengalami krisis ekonomi. Wirausaha sulit berkembang, pendapatan terus berkurang, sedangkan pinjaman tetap harus terus dibayar. Dalam kondisi seperti itu, mungkin kita akan menghemat pengeluaran. Namun ternyata kondisi kesehatan justru mengharuskan kita menjual apa yang kita punya untuk biaya kesehatan. Akibatnya terjadi masalah keuangan. Masalah keuangan memang seringkali kita alami dalam hidup ini. Namun melalui firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya di tengah-tengah krisis keuangan kita tetap beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita dikisahkan bahwa Nabi Elisa menolong mengatasi problem seorang janda miskin. Dulu suaminya adalah seorang nabi. Namun sebanyak kematian suaminya yang meninggalkan hutang yang cukup banyak berdampak, janda ini terpuruk secara ekonomi. Sedangkan tenggang waktu untuk melunasi hutang semakin dekat. Dan ancamannya adalah kedua anak laki-laki dari si janda tersebut akan dijadikan budak. Sudah barang tentu hal ini membuat hati si janda sangat sedih. Namun demikian, si janda ini tetap bertahan dalam iman. Ia percaya bahwa Allah akan menolongnya.
Itu sebabnya ia datang kepada Nabi Elisa meminta pertolongan. Ternyata Nabi Elisa mengenal keluarga janda ini sebagai seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Dan sebagai hamba Allah, maka Elisa wajib menolong mereka yang sedang mengalami kesulitan. Sebab itu Elisa bertanya, apakah ada barang berharga yang masih bisa dijual? Namun si janda ini menjawab bahwa ia hanya memiliki sebuah buli-buli berisi minyak yang tidak berharga. Kemudian Elisa meminta kepada janda ini untuk mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin bejana yang dapat dipinjam dari siapa saja. Tuhan membuat semua orang bermurah hati kepada janda ini dengan meminjamkan bahkan memberikan bejana kepada janda ini sehingga banyak bejana yang diperolehnya. Dalam ketidaktahuannya, janda ini patuh melakukan perintah Nabi Elisa. Ia juga mengerjakan perintah itu dengan semangat tanpa keluh kesah. Bahkan dengan bekerja, janda ini menaruh imannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memakai buli-buli yang berisi sedikit minyak tersebut, mengeluarkan minyak dan mengisi semua bejana kosong yang telah dikumpulkan si janda tersebut. Dan saat minyak-minyak tersebut dijual, hasilnya cukup untuk melunasi hutangnya dan cukup untuk menghidupi keluarga si janda tersebut. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa Tuhan bisa memakai buli-buli yang tidak bernilai untuk menyelamatkan dan memelihara hidup keluarga janda ini. Karena janda ini beriman kepada Tuhan. Marilah kita juga percaya kepada Tuhan seperti janda tersebut, bahwa Tuhan juga bisa memakai segala caranya untuk memelihara kita, asalkan saja kita memiliki iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan di masa pandemi seperti sekarang ini, memungkinkan siapa saja berada dalam kondisi krisis, terutama krisis ekonomi. Apakah yang Bapak Ibu Saudara lakukan dalam situasi krisis ekonomi? Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki iman seperti janda dalam bacaan hari ini? Mari Bapak Ibu kita menyanyikan sebuah lagu untuk meresponi renungan kita pada pagi hari ini. Berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang
bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di tengah-tengah situasi krisis seperti sekarang ini, tolonglah kami supaya kami tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menolong dalam setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mulai saat ini dan seterusnya kita akan berdoa dan menguatkan saudara-saudara kita yang seiman yang sedang mengalami krisis ekonomi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.